Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan, yang terhormat Ketua RW, Ketua RW dan RT 01, 02, 03 dan 04. Yang terhormat para Bapak Ibu hadirin sekalian, wabil khusus tamu undangan kita, Bapak Dr. Razik Hadi Tufail Ali, SPD KPH Nasib. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini kami khusus sekali kami ucapkan selamat datang kepada adik kami dan asuhan Nandisa Pelangi pimpinan Ibu Kartini. Selamat datang di masing-masing pihak. Selamat kita temu bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, tak banyak yang akan kami sampaikan bahwa acara ini tanpa dukungan, tanpa moral dan support dari bapak-bapak sekalian, kami untuk selalu ini tentunya tidak akan berlari cepat tanpa dukungan bapak-bapak sekalian. Oleh karena itu, sekali lagi setiap saya sampaikan di tempat kemarin sholat subuh, mohon dukungan supportnya agar masjid kita ini orang betah datang ke sini untuk kita melaksanakan sholat fardu lima waktu dengan berjamaah sesuai untuk kita. Dengan Islam hari ini kita pelihara, kita tingkatkan sholat lima waktu kita secara berjamaah. Mungkin nanti akan dipanjang-lebarkan oleh Bapak seputar Islam merah, perjalanan Nabi dan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha secara garis besar dengan ilmu metafisika, dengan ilmu pengetahuan secara logika pesawat yang mungkin yang bisa, tapi secara iman bahwa kita yakin Allah bisa memberangkatkan kepadanya. Karena setiap yang mustahil itu Allah menyebut dengan kata subhanallah. Boleh Bapak Ibu membuka dan setiap yang mustahil melakukan Allah akan mengucapkan dengan kalimat subhanallah. Oleh sebab itu Bapak-bapak Ibu sekalian, kita berikan waktu selama-lamanya, kita berikan waktu dengan seluas-luasnya. Ini malam minggu, insya Allah kita akan ridho untuk menunggu sampai selesai perjalanan yang telah dilakukan dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada penggawa dari penyakit dalam karena dari sebelum maghrib sudah habis ini. Kemudian ucapkan terima kasih juga kepada Prodian ini yang kami support daripada kegiatan ini. Jaga lain dan kata-kata yang dapat diucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan maghfirah tentunya ridha wa amin ya rabbal alamin. Ini bisa saya dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang putus Bapak Ketua Yayasan sampaikan Bapak Ibu para jemaah masjid nanti apabila saya itu bisa secara berikutnya saya itu berceramah singkat berceramah dan inspirasi yang kita sampaikan ini waktunya kami silakan
selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus Yayasan Masjid Al-Ittihad Bagitan, serta pembina, serta pengurus, serta ketua, wakil ketua, bapak-bapak, ketua RW, ketua RT di lingkungan kita, yang kami muliakan, para orang tua, bapak-bapak di sini, banyak yang orang tua saya di sini, pemuka agama, pemuka masyarakat, sampai ke adik-adik SMK, adik-adik nanti asuhan, alhamdulillah komplit. Dikomplit kata uang mulai dari generasi milenial sampai generasi kolonial. Atau kalau jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama di sini. Kemarin saya mengikuti peringatan Isra Mi'raj dengan Prof. Aflatun Mukhtar di Rumah Sakit Muhammad Husin. Dia mengatakan setiap tahun kita mengadakan Isra Mi'raj. Kalau kita umur sudah 60 tahun, berarti sudah 50 kali kita mendengarkan ceramah tentang Isra Mi'raj. Apalagi sekarang hampir seluruh TV, kemudian khutbah Jumat di YouTube penuh dengan berita-berita pada minggu-minggu ini tentang Isra Mi'raj. Jadi aku mikir, apa lagi yang nak diomongkan? Apalagi kemarin waktu Ustadz Buya Mayrizal menghubungi saya bertanya, kalau tidak salah 2-3 tahun yang lalu saya pernah ngomong soal Isra Mi'raj ini. Jangan-jangan kaget jamaah bosan, nak ngomong apa lagi? Jadi kata Buya Mayrizal, dan Bapak, kita nak ngobrol-ngobrol baik. Apalagi, Bapak-bapak dan Ibu-Ibu, walaupun tadi dikatakan ada gelar panjang-panjang itu, di sini gelar aku cuma satu. Nggak Khatib Zulkhair Ali. Kenapa demikian? Karena terus terang ilmu agama saya itu sama dengan apa yang dikatakan oleh ada motivasi nasional, motivator nasional, Andre Wongso, mungkin pernah dengar, SDTT. SD pun tidak tamat, ibtidaiyah pun tidak tamat. Seperti aku ingat waktu masih kecil dulu, aku SD pagi, ibtidaiyah siang, sampai kelas 5 berhenti, karena kelas 6-nya nak ujian. Nah, jadi ilmu aku ini sebetulnya ilmu banyak dengar baik, dengar nonton, ya, alhamdulillah karena kebetulan orang tua saya adalah kepala tua di rumah dan guru, dan kantor tua itu kebetulan di rumah aku itulah. Jadi yang namanya uang kawin, kering, yang namanya warisan, aku banyak dengar, karena selalu mendengar tentang itu. Jadi saya tidak berani ngomong apa-apa, ini hanya sekedar kita ngobrol-ngobrol baik. Saya yakin banyak yang lebih ahli dari saya di sini, tapi karena sudah diminta, ya insya Allah kita bahas bersama-sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sengaja kita beri judul ini sama dengan tema kita tahun ini, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, keutamaan ibadah sholat. Karena kita ketahui salah satu oleh-oleh dari Isra Mi'raj ini adalah perintah sholat. Kalau kita membahas tentang arti dari Isra dan Mi'raj, Isra itu adalah secara bahasa berasal dari kata saro. Saro ini kalau bahasa Palembang ini susah gitu ya. Tapi ini bahasa Arab yang bermakna perjalanan di malam hari. Jadi kalau ada anak-anak berjalan, begadang, boleh baik ngomong, aku nak Isra jalan malam begadang.
Tapi secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina. Jadi perjalanan ini pada waktu malam hari tadi sudah disampaikan oleh qari kita, ya, surah Al-Isra ayat 1. Ini kira-kira subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu binuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Jadi di sini ditekankan bahwa di samping Maha Suci Allah tadi, bahwa Allah akan memperlihatkan kepada kita sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi dia sudah melihat ini dengan kebesaran ini, insya Allah nanti akan jadi masalah. Diyakini bahwa orang-orang kafir pasti akan semakin menghina Rasulullah. Rasanya tidak mungkin, gitu ya. Dalam zaman dulu ini terjadi. Sedangkan Mi'raj artinya naik. Artinya naik, jadi secara istilah bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi SAW untuk naik dari bumi menuju ke atas langit. Dan ini tercantum dalam surah An-Najm, ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 18. Ini cukup panjang, dan kira-kira artinya menjelaskan bagaimana perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu dilaksanakan. Ya, ini dikatakan demi bintang ketika terbenam, Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli. Pada ayat 7, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Maka begitu dekat Nabi Muhammad SAW seperti dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Gitu, ya. Dan kalau kita perhatikan pada ayat 14, dalam sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal, dan ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatan Nabi Muhammad SAW tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang lebih besar. Sekali lagi, pada surah An-Najm ini, Allah menunjukkan kekuasaannya yang begitu besar. Jadi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, bahkan ini hanyalah sebagian kecil dari kuasa Allah SWT. Jadi dapat disimpulkan bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah dua peristiwa penting yang merupakan salah satu mukjizat Rasulullah yang menembus batas alam pikiran manusia saat itu. Dengan Isra Mi'raj, sesungguhnya para sahabat sedang diuji oleh Allah. Ujian di sini kaitannya dengan kualitas keimanan yang menghujam di dada. Dengan kata lain, apakah mereka mempercayai sekaligus membenarkan atau justru mengingkari? Jadi dengan adanya ini, biasanya akan muncul nanti ya beberapa hal yang memang perlu kita lihat lebih jauh. Ada beberapa pendapat tentang Isra ini. Ya. Jadi ini sering kita bahas dengan Buya Marizal juga waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa Isra ini merupakan terjadi di dalam mimpi. Tapi para ulama tidak mengikuti ini. Jadi dikatakan ini paling lemah. Ada pula yang mengatakan Isra yang dilakukan Rasulullah hanya sebatas ruh tanpa jasad. Jadi hanya ruhnya saja yang itu. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Isra ini terjadi beberapa kali. Yang pertama dilakukan di saat Rasulullah tidur, sedangkan yang lain dilakukan di saat beliau terjaga. Namun pendapat yang paling banyak diikuti oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah pendapat yang terakhir, bahwa Isra dilakukan di dalam keadaan terjaga, baik ruh maupun jasadnya dengan rentang waktu perjalanan 1 malam. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-Isra tadi, ya pada malam hari, ya pada malam itulah. Ini. Apa kira-kira manfaat dari adanya kisah ini? Yang pertama, bahwa kisah Isra Mi'raj ini merupakan sekali lagi tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan peristiwa ini juga menunjukkan bahwa keutamaan Nabi Muhammad SAW di atas seluruh nabi dan yang lain. Peristiwa yang agung ini menunjukkan keimanan para sahabat radhiyallahu anhu, tidak sebagaimana perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Dan yang keempat, Isra Mi'raj ini terjadi dengan jasad ruh beliau dalam keadaan terjaga. Ini adalah pendapat jumhur kebanyakan ulama. Jadi rasanya kita tidak ada lagi umat Islam ini yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj. Karena ini sudah bertahun-tahun, sekali lagi saya katakan tadi, hanya sekarang tugas kita adalah mengambil hikmah dari Isra Mi'raj. Apa betul sebenarnya manfaatnya, faedahnya untuk kita semua. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap Isra Mi'raj ini? Ya. Jadi kita sebagai umat Islam tentunya wajib menerima berita tersebut, kemudian mengimani tentang kebenaran berita tersebut, tidak menolak berita tersebut atau mengubah berita tersebut sesuai dengan kenyataannya. Terlepas dari berbagai berita, informasi, ada yang mengatakan ini 27 Rajab, ada yang mengatakan waktu yang lain, ada yang beberapa kali, itu tidak jadi masalah bagi kita. Yang penting kita harus mengimani adanya Isra Mi'raj ini. Nah, dan sejarah Isra Mi'raj ini itu telah disampaikan oleh banyak sekali sahabat. Di antaranya 16 sahabat, ada Anas bin Malik, Abu Dzar, Malik bin Sa'sa'ah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, dan banyak lagi sampai ke Sayyidina Ali dan Umar bin Khattab. Jadi informasi hadis tentang Isra Mi'raj ini sangat banyak sekali. Ini adalah saripati apa saja yang terjadi pada saat Isra dan Mi'raj ini. Kalau kita perhatikan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dijemput malaikat Jibril dan Buraq untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga diriwayatkan bahwa sebelum beliau berangkat, Jibril membedah dada Rasulullah. Ini dikatakan merupakan pembedahan yang kedua kali. Yang pertama pada saat usia beliau 6 tahun, dan kemudian pada saat usia beliau menjelang Isra Mi'raj. Dan setelah dibedah, katanya hatinya dibersihkan dengan air Zam-Zam. Jadi begitu untuk menjalani sesuatu, memang betul-betul hatinya, jiwanya harus betul-betul bersih. Isra, ya, perjalanan malam hari dari Makkah ke Yerusalem, yang jaraknya kira-kira 1.500 km. Sebelum sampai ke Baitul Maqdis, malaikat Jibril membawa Rasulullah singgah ke Madinah, Bukit Tursina, dan Bethlehem. Ada yang mengatakan ini bukan Madinah, tapi Madian. Madian, Bukit Tursina, tempat Nabi Musa itu mendapat wahyu dari Allah, dan ke Bethlehem. Sedangkan Mi'raj, itu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau kita mulai dari sini, pada langit pertama diriwayatkan dalam hadis bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Tadi saya mendengar ceramah dari salah seorang kiai kita, waktu beliau bertemu dengan Nabi Adam, di sekitar Nabi Adam itu ada kelompok orang, sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Di saat Nabi Adam melihat ke sebelah kanan, beliau tertawa, tersenyum. Di saat melihat sebelah kiri, beliau sedih, menangis. Ditanyakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Jibril, kenapa Nabi Adam berbuat seperti itu? Dikatakan bahwa kalau waktu dia melihat ke sebelah kanan, itu adalah umat Nabi Adam yang masuk surga. Sedangkan waktu dia melihat ke sebelah kiri, dikatakan itu umat Nabi Adam yang masuk neraka. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke langit kedua, bertemu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Lalu berlanjut, langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, langit keempat bertemu Nabi Idris, langit kelima bertemu Nabi Harun, langit keenam bertemu Nabi Musa alaihissalam, langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dan kemudian sampai ke Baitul Ma'mur, di sini 70.000 malaikat sholat setiap harinya. Malaikat Jibril hanya mampu mengantar Rasulullah sampai di sini. Kalau kita lihat dalam hadisnya itu banyak sekali dialog antara malaikat Jibril dengan malaikat yang menuju langit per langit itu, tapi ini kita singkatkan saja. Dan akhirnya di Sidratul Muntaha Rasulullah bertemu Allah dan menerima perintah sholat wajib 50 waktu yang kemudian diringankan menjadi 5 waktu dalam satu hari satu malam. Dalam hadis tersebut jelas sekali dilihat turunnya dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Jadi bolak-balik ya atas saran Nabi Musa supaya dikurangi menjadi 5 waktu karena Nabi Musa yakin umat Nabi Muhammad tidak akan mampu untuk melaksanakan 50 waktu. Namun saya ingat waktu saya masih kecil dulu nonton ceramah seperti ini, kiai itu mengatakan kayaknya tidak mungkin bolak-balik 50 kali itu. Pecak buyannya Allah dengan Muhammad ini bolak-balik. Gitu. Tapi pas saya baca di hadisnya memang seperti itulah. Ya, memang seperti itulah yang hadis tersebut. Ya, bahwa memang dia bolak-balik selama 10 kali. Nah ini gambaran, sekedar gambaran apa namanya, khayalan fiktif dari Sidratul Muntaha. Dan ini adalah Jabal Abi Kubais. Jabal Kubais, kalau kita sekarang umroh atau haji, ini tepatnya itu di Istana Raja di sebelah kanan Masjidil Haram. Katanya di sinilah tempat Rasulullah diberangkatkan untuk Isra Mi'raj. Jadi di belakang sini. Sini kira-kira. Nah, bagaimana respon Quraisy mengenai Isra Mi'raj ini? Abu Jahal tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Isra Mi'raj. Yang tidak percaya makin tidak percaya, yang ragu menjadi tidak percaya, yang sudah percaya menjadi ragu. Ini. Bagaimana dengan yang lain? Abu Bakar alaihissalam mengatakan, seandainya di belakang tembok ini dikatakan Muhammad SAW ada musuh, walaupun tidak ada musuh, maka aku tetap percaya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa mendapat kedal Abu Bakar alaihissalam ini sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Dia selalu membenarkan ucapan Rasulullah SAW. Ini adalah bukti-bukti yang lain. Dikatakan bahwa pengalaman nyata orang Quraisy yang pernah ke Baitul Maqdis dibandingkan dengan penjelasan Rasulullah yang sebelumnya belum pernah pergi ke sana, itu sama. Jadi Rasulullah itu melihat bagaimana kondisi Baitul Maqdis itu. Kata orang-orang Quraisy yang pernah ke sana, katanya sama persis. Dan ada satu pengalaman lagi katanya, bahwa saksi dari kafilah yang sedang berjalan menuju Mekah yang sempat kehilangan kudanya. Itu dijelaskan oleh Rasulullah, ada yang kehilangan kudanya dan kemudian dijelaskan kudanya di situ. Ini bukti-bukti yang kira-kira yang sifatnya harfiah, gitu ya. Kemudian kita masuk ke bagian kedua dari ceramah kita ini, yaitu tentang sholat. Ya, tentang sholat. Jadi tadi Isra Mi'raj sudah jalan. Kita hanya 3 bagian, sholat, dan yang ketiga, kira-kira bukti-bukti ilmiah apa yang kita bisa coba temukan saat ini. Ini ada surah Al-Ankabut ayat 45 yang mengatakan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kita sadar manfaat besar dari sholat itu adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Apa beda fahsya ini dan munkar? Apa beda keji dan munkar ini sebetulnya seperti apa? Dikatakan dalam tafsir Al-Qurtubi, munkar adalah segala yang dilarang oleh Islam. Seluruh perbuatan durhaka, maksiat kepada Allah dengan segala bentuknya. Jadi seluruh maksiat, seluruh kesalahan kita itu disebut sebagai munkar. Sedangkan fahsya, yaitu segala ucapan atau pekerjaan yang buruk. Oleh Ibnu Abbas dikatakan fahsya itu adalah zina. Zina itu masuk dalam fahsya. Jadi kesimpulannya, fahsya itu pasti munkar, bagian dari munkar, namun munkar belum tentu fahsya. Sedangkan dalam tafsir As-Saidi, munkar itu sama, segala bentuk durhaka kepada Allah yang tidak dapat diterima oleh akal sehat
dan fitrah manusia. Di situ dicontohkan adalah contohnya mencuri. Kalau kasarnya ya sekarang ini korupsi lah, ya, seperti itu. Sedangkan fahsya skala bentuk durhaka maksiat kepada Allah yang selaras dengan naluri manusia. Lagi-lagi contohnya adalah zina. Jadi kalau kita lihat di sini, kita banyak mendengar dosa-dosa besar. Dosa besar yang paling sering disebut oleh Allah itu adalah mensekutukan Allah. Itu dosa besar. Berzina, kemudian membunuh, lalu durhaka kepada orang tua, itu termasuk dosa-dosa besar. Tapi kalau kita lihat sekarang, ada dua hal yang paling kita takutkan dan yang sangat memalukan itu dua. Dan yang paling kita takuti sekarang ini juga dua, yaitu pertama KPK, yang kedua BNN. Jadi siapapun orangnya, pejabat manapun dia, kalau dia dipanggil KPK atau dipanggil BNN, dia akan takut. Tapi masalah zina ini sekarang boleh dikatakan hampir tidak ditanggapi lagi. Ya, kita ingat zaman dulu, kalau ada yang ketahuan berzina di kampung itu biasanya diusir keluar kampung. Kalau sekarang tidak, ketahuan pun masih tidak baik, gitu ya. Jadi sebetulnya itu masuk dalam fahsya. Kenyataannya yang kita alami sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa banyak di antara kita, bukan tidak mungkin adalah kita sendiri, adalah sholat tapi tetap maksiat. Kita melihat di satu kantor, masjidnya begitu megah. Tidak lama sudah itu ada yang ketangkap. Jadi artinya manfaat sholat itu belum kita dapatkan. Sholat tapi maksiat cenderung kau semakin jauh dari Allah. Ini dalam sebuah hadis dikatakan, ya, yang dikeluarkan oleh At-Tabari, barang siapa yang melaksanakan sholat, lantas sholat tersebut tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kami ya kawanan dulu alumni SMA kami sering kumpul gitu ya. Kami punya ketetapan waktu itu. Sesama kawan. Sekarang umurnya sudah 60-an juga. Dari waktu umur 45. Kita berjanji. Yang kita fokuskan waktu itu adalah masalah selingkuh, masalah zina. Kalau kita melakukan itu, maka kita tidak akan sholat lagi. Jadi kita balik. Jadi untuk apa ada sholat kalau kita tetap melakukan? Harapan kita adalah dengan itu kita harus betul-betul ingat bahwa dengan pertolongan Allah kita ingin berlindung dari perbuatan keji dan mungkar ini. Kita berharap mudah-mudahan sholat yang kita lakukan selama ini itu dapat betul-betul menjadi pelindung bagi kita, menjadi masker bagi kita untuk perbuatan keji dan mungkar ini. Bagaimana cara sholat yang bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar? Ini ada panduan yang saya dapat dari Rumah Iso, bahwa ada syarat sholat yang baik itu. Yang pertama tentu memenuhi rukun, syarat, wajib, dan melakukan hal-hal sunnah yang menyempurnakan sholat. Yang kedua, membuang jauh-jauh hal yang di luar sholat ketika sedang melaksanakan sholat. Yang ketiga, tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri ketika sedang melaksanakan sholat. Yang keempat, menghadirkan hati saat sholat dengan merenungi setiap ayat dan bacaan yang diucap. Inilah kelemahan kita bapak dan ibu-ibu. Karena kita bukan orang Arab. Jadi kita tidak bisa, kadang-kadang tidak ngerti. Bahkan saya sempat ngobrol dengan kawan-kawan bahwa kita itu ngaji itu sama dengan beo. Ngomongnya pinter, artinya kita tidak tahu. Jadi tidak ada pilihan lain, minimal bacaan sholat itu harus kita mengerti. Dapat dibayangkan kalau kita dalam sholat berjamaah, imamnya merdunian, bacaannya panjangnya, kita tidak ngerti artinya. Akhirnya perjalanan otak kita berjalan kemana-mana juga, kan menghayal itu. Ini salah satu yang nomor 4 ini. Dan yang kelima, harus bersemangat dalam hati untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi yang namanya melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran itu betul-betul harus diniatkan. Jadi tidak boleh dan tidak diberi kesempatan untuk melakukan itu.
hari Kamis malam yang lalu saya menonton ceramah ini guru kita, Dr. Andes Kiai Haji Sarifuddin Yaqub MHI, dosen IAIN di Masjid Agung yang disiarkan di YouTube, TV Masjid Agung ada. Ya. Dikatakan oleh beliau, sholat itu dapat dianggap sebagai cara kita melaksanakan sholat itu ada 4 macam. Yang pertama, yang disebut sebagai sholat yang ghaflah, yaitu lalai. Fisik kita sholat, hati tidak turut sholat, belum berfungsi untuk mencegah nahi munkar. Jadi kita takut yang kita lakukan selama ini adalah yang nomor 1. Ya, kadang-kadang kita nak cepat sholat, tinggal habis waktu. Boro-boro kita nak sholat jamaah, waktunya betul-betul, istilah kita waktu yang paling afdal untuk sholat itu adalah di ujung-ujung waktu. Itulah kira-kira. Ini yang nomor 1. Yang kedua, apa yang disebut sebagai yaqdha. Sadar kita bahwa sedang sholat berhadapan, tapi banyak juga tidak ingatnya. Jadi hilang, kemudian ingat lagi. Ini sholat tahap kedua. Yang ketiga, beliau mengatakan ada yang disebut sebagai hudur, hadir. Hatinya hadir dalam sholat, mempraktekkan ihsan, dia betul-betul bisa melakukannya. Ini yang terbaik. Sedangkan yang keempat, yang disebut sebagai ghaibah, saya kemarin melihat segala sesuatu selain Allah hilang, dia fokus mengingat Allah SWT. Ini ternyata dalam ilmu tasawuf dikatakan ini betul-betul ghaibah ini sulit kita ikuti. Biasanya para sufi yang melakukannya. Sebagai contoh pernah ceritanya waktu Sayyidina Ali kena panah, busur panah, waktu mau dicabut itu dia minta izinkan saya sholat dulu. Baru dicabut. Kenapa? Kalau sholat saya tidak merasakan apa-apa. Rasanya sulit kita melakukan ini. Ya. Yang banyak dilakukan oleh ibu-ibu di belakang itu adalah yang nomor 3 atau nomor 2. Yaitu khusyuk gitu. Ibu-ibu pengalaman biasanya kalau ada kehilangan kunci, kehilangan sesuatu, kakek dulu aku nak sholat. Gitu ya. Kakek pas habis sholat tahu bahwa kunci itu di mana. Jadi sepanjang sholat itu dia betul-betul khusyuk memikirkan kunci itu. Nah, akhirnya dapat. Nah, itu kira-kira kalau itu bisa kita pindahkan kepada mengingat Allah, itu baik sekali. Dan kita menyadari bahwa ibadah sholat kita itu naik turun. Ada saatnya kita khusyuk, ya. Ada saatnya kita tidak. Itulah sifat kita, sehingga dikatakan oleh Buya Syarifuddin Yaqub ini, itulah yang harus kita tambah dengan sholat-sholat sunat kita. Karena kita tidak yakin kita bisa khusyuk 100%. Nah, ini ada lagi dari Ibnu Mas'ud pernah ditanyakan mengenai sholat orang yang memperlama sholatnya. Jadi sholatnya lamunan. Ya, maka kata beliau, inna sholata la tanfa'u illa man ata'aha. Sholat tidaklah bermanfaat kecuali jika sholat tersebut membuat seseorang menjadi taat. Jadi tidak ada gunanya kita sholat, tapi setelah sholat kita tidak taat. Ya. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadari kita itu membedakan waktu sholat kita sholat, waktu di luar sholat itu ya tidak taat berbuat apapun yang kita lakukan. Tentu itu tidak berhubung dengan yang tadi mencegah keji dan munkar. Dan ini adalah manfaat-manfaat sholat yang lain, latihan kedisiplinan, latihan kebersihan, latihan konsentrasi, latihan sugesti kebaikan, dan latihan kebersamaan. Jadi kalau dikatakan tadi sholat jamaah, ini masuk semuanya ini, ya, terutama yang nomor 5. Bagaimana kita dengan bersama, kita bisa bermusyawarah, menjadikan masjid ini menjadi pusat dari pendidikan dan jamaah Islam, itu akan muncul nanti. Jadi kita betul-betul tertarik untuk datang ke masjid kita. Nah, ini adalah bagian yang terakhir Bapak-Bapak dan Ibu. Ya. Bagaimana penjelasan ilmiah tentang Isra Mi'raj ini. Kita sadari bahwa Isra Mi'raj itu wajib diimani. Ilmiah nyusul. Kalau tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah, artinya ilmiahnya yang belum sampai. Ya, sebagai contoh, dulu kita tidak mikir pesawat yang begitu hebat. Gitu. Ternyata sekarang sudah ada. Bahkan sekarang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apa yang disebut sebagai cloning,
Itu kira-kira mirip-mirip kejadian Nabi Isa. Bahwa seorang perempuan sekarang ini sebetulnya bisa melahirkan anak tanpa suami. Dengan cloning. Tapi sayang waktu itu dihentikan, yang proses kambing itu, kambing Dolby, itu bisa dilahirkan tanpa dengan perkawinan. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang sama sekali begitu kita kembangkan. Sayangnya hal-hal yang seperti ini bukan kita yang dapatkan. Ini adalah tanggapan tentang, kita ingat dulu ada Profesor Ahmad Baikuni. Saya ingat beberapa waktu dia pernah berceramah di Istana Negara. Bagaimana penafsiran Ahmad Baikuni tentang peristiwa Isra Mi'raj dalam Al-Quran dan ilmu pengetahuan kealaman karya Ahmad Baikuni. Ini diulas dalam tesis Ubaidillah dari UIN Sunan Gunung Jati. Dan Ubaidillah menyimpulkan bahwa Ahmad Baikuni dalam memahami peristiwa Isra Mi'raj yang dilaksanakan dalam waktu kurang dari sepertiga malam dengan hasil kewajiban salat 5 waktu, dilakukan melalui alam yang berbeda dari alam yang kita huni ini. Jadi alamnya memang beda. Sehingga sunatullah yang berperan di sana berbeda dari yang kita kenal selama ini. Sama seperti sekarang, dikatakan malaikat bisa melihat manusia, tapi kita tidak bisa melihat malaikat, karena alam kita berbeda. Dimensinya lebih tinggi dari kita. Karena itu, unsur kepercayaan dan keyakinan sangat penting untuk meyakini bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa tersebut tidaklah sulit dan merupakan salah satu bentuk kekuasaan dan kebesaran agar manusia mau meyakini akan keagungannya. Jadi sekali lagi, tanggapan dia memang tetap keyakinan dan kepercayaan itulah yang menentukan. Ini adalah tulisan Profesor Thomas Jamaluddin. Beliau ini sering kita dengar setiap akan Lebaran. Biasanya tanggapan dari Antariksa 8 itu, Prof. Thomas Jamaluddin inilah yang ngomong bagaimana pendapat beliau tentang Isra Mi'raj. Beliau mengatakan Isra Mi'raj adalah mukjizat, salah tafsir makna pentingnya. Beliau mengatakan bahwa bagaimanapun ilmu manusia tidak mungkin bisa menjabarkan hakikat perjalanan Isra Mi'raj. Allah hanya memberikan ilmu kepada manusia sedikit sekali. Jadi ilmu kita ini sangat sedikit, itu yang harus kita yakini. Yang kedua, hanya dengan iman kita mempercayai bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, rupanya begitulah rencana Allah menguji keimanan hamba-hambanya dan menyampaikan perintah sholat wajib secara langsung kepada Rasulullah SAW. Jadi tetap orang sehebat Baikuni dan Thomas Jamaluddin ini pun meyakini bahwa ini di luar kemampuan ilmiah sebetulnya. Jadi ini tadi ya, Prof. Alatas mengatakan ini guru besar ilmu fisika juga baik dengan jasad atau tidak, dua-duanya memungkinkan. Karena apa? Karena beliau mengatakan ada yang disebut sebagai teori relativitas dan fisika partikel. Mari kita lihat bersama-sama nanti. Ini teori relativitas oleh Einstein yang mengatakan ada prinsip kesetaraan energi dan materi. Bahwa secara prinsip materi bisa berubah jadi energi dan sebaliknya. Kalau berubah jadi energi, dia punya kecepatan cahaya. Ini sebetulnya sudah banyak kita buktikan sekarang. Bagaimana kita ngomong di sini, bisa kita dengar di tempat lain pakai handphone. Sekarang kita kirim foto, tolong cetak di sana, bisa sekarang. Ya. Yang belum itu, masjid ini dipindahkan ke sana, belum bisa. Namun seperti singgasana Ratu Balkis bisa dipindahkan Nabi Sulaiman dalam sesaat. Tapi siapa tahu nanti akan terjadi itu. Ya. Sekarang yang berwarna nggak pindah, gitu ya. Di TV juga seperti itu. Ini teori dimensi ekstra. Dikatakan bahwa jarak titik A ke titik B itu sangat jauh. Tapi ada tetap jalan-jalan yang bisa ditembus dengan dimensi yang berbeda. Ya. Nah, ini lagi pendapat dari Thomas Jamaluddin. Kalau kita lihat secara dua dimensi, dari sini, untuk mencapai sini mungkin kita butuh berhari-hari. Tapi ada jalan pintas tadi, dikatakan, karena itu adalah perjalanan yang bebas ruang dan waktu. Dikatakan. Jadi bisa saja sekejap dia pindah, lagi-lagi sama seperti tadi, yang Ratu Balkis tadi, ya, dalam waktu belum memejamkan mata, dia sudah langsung pindah. Ini. Jadi dikatakan bahwa oleh Thomas Jamaluddin, Isra Mi'raj bukan perjalanan biasa,
Isra Mi'raj adalah perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu. Iptek tidak dapat menjelaskannya. Rasulullah SAW melakukan perjalanan keluar ruang waktu dan bukan dalam keadaan mimpi, ya, adalah logika yang bisa menjelaskan beberapa kejadian yang diceritakan dengan hadis sahih. Perjalanan ini setidaknya untuk memperkuat keimanan bahwa itu sesuatu yang lazim ditinjau dari segi sains tanpa harus mempertentangkannya. Jadi kalau ilmu belum bisa membuktikannya, itu bukan berarti perjalanannya itu tidak ada. Tapi betul-betul keterbatasan ilmu kita. Ini contohnya, makhluk multidimensi. Malaikat dan jin bisa berpindah tempat dengan sangat cepat, hanya dalam waktu sekejap saja. Hal tersebut dikarenakan malaikat dan jin adalah bukan makhluk dimensi ketiga yang mempunyai kecepatan di atas kecepatan cahaya, yang merupakan kecepatan tercepat di alam semesta ini. Ada teori anihilasi, ini menarik ini. Ya. Ini teori ini dikatakan bahwa materi itu bisa berpindah-pindah menjadi antimateri dan menjadi sinar gamma. Ini susah, harus kita pelajari. Saya ambil contoh adalah ini. Nah, ini gambarnya. Bahwa sama seperti yang saya contohkan dengan foto tadi, jadi setiap materi ada antimateri, berubah jadi sinar, kemudian di sana nanti akan menjadi materi kembali. Inilah kira-kira gambarannya, mungkin yang terjadi pada waktu itu adalah seperti ini. Nah, bagaimana dengan konsep langit ketujuh? Dikatakan saat ini bahwa ilmu pengetahuan makin bingung dengan konsep langit ketujuh. Alam semesta sangat luas dan belum bisa diamati secara keseluruhan. Langit itu multidimensi. Bumi dan galaksi kita itu merupakan baru langit pertama. Jadi yang 3 dimensi, dimensi yang lebih tinggi bisa melihat dimensi di bawahnya. Jarak antara langit itu adalah 500 tahun perjalanan cahaya. Jadi dari langit ke langit itu, jadi Rasulullah mengatakan kira-kira bumi ini sama seperti sebuah cincin yang berada di padang pasir yang luas. Jadi betul-betul kecil gitu. Ya, kalau dibandingkan dengan alam semesta yang begitu luas ini. Nah, ini ada yang mencontohkan langit ketujuh seperti ini, tapi ini baru betul-betul langit yang ada di bumi ini. Ya, ada yang namanya stratosfer, stratosfer, ozonosfer, dan lain-lain. Ya. Bahkan ada yang mengatakan istilah ketujuh itu bukan istilah yang resmi seperti yang kita hitung sekarang, 7, tapi itu merupakan istilah yang majmuk, yang cukup banyak. Nah, ini ada pula yang membuat gambar seperti ini, ya. Contohnya bahwa ada atap langit, teori Van Allen-Bell yang mengatakan bahwa langit kita ini ada lagi langit-langit yang lain sampai itu. Ya. Ini galaksi Bima Sakti adalah galaksi yang kita diami sekarang, yang terdiri dari matahari, bumi, dan bulan. Sedangkan konsep burak, ya, Rasulullah mengatakan dia menaiki burak. Ya. Burak itu dikatakan seperti kuda. Ini lebih tinggi dari keledai, lebih rendah dari bagal, dia berupaya meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Kecepatannya itu diperkirakan dengan kecepatan 300.000 km per detik. Itu diperkirakan 300.000 km per detik. Jadi memang betul-betul cepat sekali. Inilah kira-kira kendaraan yang dinaiki oleh Nabi dan Jibril pada waktu Isra dan Mi'raj. Jadi kesimpulannya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, bahwa karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini berdasarkan dari Al-Quran dan Hadis, maka kita wajib mengimaninya. Dan kita yakin kita sebagai umat Islam tidak ada yang tidak mengimani Isra dan Mi'raj ini. Yang kedua, penjelasan ilmiah adalah upaya manusia untuk membuka misteri yang tersimpan di dalamnya. Jadi kita hanya mencoba mengerik sedikit demi sedikit, kira-kira manulah. Nian, Islam apa nian? Itu sekedar untuk menambah iman kita. Yang ketiga, manfaat utama dari penjelasan ini adalah yang utama perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Tapi saya tadi mendengar juga sebetulnya ini tidak utama. Yang utama itu bagaimana kita meyakini kebesaran Allah itu. Itu dikatakan oleh Ustaz Basalamah, ya. Katakan sebetulnya ini sholat ya sholat gitu ya, tapi takjub ajaib dengan perjalanan itu lebih dari segalanya. Itu kata beliau. Ya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sebelum saya menutup,
Saya ingin berterima kasih kepada tim kami ini dari penyakit dalam, para dokter-dokter muda ini. Tidak kita baca minggu ini, bahkan ini di samping kita sekarang itu ditonton oleh beberapa orang juga di luar melalui Zoom, alhamdulillah. Dan saya merasakan Isra Mi'raj tahun ini jauh lebih banyak daripada yang 3-4 tahun yang lalu. Ya, jadi cukup ramai, alhamdulillah ini semakin meyakinkan kita begitu syiar Islam itu semakin hebat. Dan yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pengurus, terima kasih kepada yang di ujung sana, Prodia, yang selalu ikut itu, ya. Dia ingin berbakti kepada kita, membantu audiovisual. Kalau ada yang atensi silakan, katanya. Mbak Ayu, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu bermanfaat bagi kita semua dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Ya, terima kasih. Yang benar itu semata-mata dari Allah. Kalau yang salah itu dari kami. Kami bukan apa-apa. Ya. Oleh sebab itu, sekali lagi kami memohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para jemaah masjid yang dihormati, kita masuk ke terakhir, yaitu doa untuk memimpin doa ini kembali ke materi ini. Silakan. Bapak Ibu sekalian, kita mulai Fatihah. Salah satu sesuatu dari kita ini beliau berbahagia rumah. Semoga Al-Fatihah yang kita diberikan ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala beserta masuk kita yang hadir di sini kita 19 dan kita berharap puasa Ramadan ini yang Allahumma sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa muslimin wa muslimat mu'minina wa mu'minat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العليم الشهيد المغفور عما يقول يا ربنا لك الحمد ما ينبغي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل هذا جمعنا عليك ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا ولا تجعلنا وبلغنا اللهم بحق عبادها وبسر عبادها يا كاشف الضر يا Selesai.